Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Eko Cipto Juwono. Saya pengampu atau penanggung jawab mata kuliah interpersonal skill untuk program studi administrasi bisnis, teknologi komputer, perhotelan, dan akuntansi. Perlu saya sampaikan bahwa karena kita masih dalam situasi pandemi, maka semester ini kita masih akan melakukan metode pembelajarannya secara online, ya. Online tetapi dengan menggunakan model luring, ya, luring luar jaringan. Artinya kita seperti bertatap muka tetapi tidak pada waktu yang sama. Jadi saya akan membuat video yang bisa disaksikan, dilihat, ya, dipelajari, lalu nanti dipraktekkan. Karena di interpersonal skill kita harus melakukan praktik. Namun karena kita masih pandemi, jadi praktiknya dilakukan di rumah. Nanti bukti praktiknya direkam dalam bentuk video dan dikirimkan ke saya. Nanti menggunakan media pembelajarannya adalah Microsoft Teams. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang apa itu interpersonal skill. Di pertemuan pertama ini kita diharapkan bisa memahami konsep interpersonal skill secara keseluruhan, ya. Definisi dari interpersonal skill sendiri adalah keterampilan untuk mengenali dan merespon, jadi mengenali dan merespon secara layak perasaan, sikap dan perilaku, motivasi serta keinginan orang lain. Jadi ada dua aktivitas atau dua kegiatan dari interpersonal skill, yaitu keterampilan untuk mengenali dan merespon. Apa yang kita kenali dan apa yang kita respon. Yang kita kenali adalah bagaimana perasaan orang lain yang sedang berkomunikasi dengan kita, kemudian bagaimana sikap dan perilakunya, bagaimana motivasinya, dan bagaimana keinginan dari orang lain. Nah, kalau kita sudah mengenali, sudah tahu, ya, perasaannya, sikap dan perilakunya, kemudian motivasinya dan keinginannya, maka kita akan bisa merespon, memberikan respon apa yang cocok setelah kita tahu bagaimana perasaan orang, bagaimana sikap dan perilaku orang, bagaimana motivasi, keinginan, dan seterusnya. Misalnya contoh paling mudah yang sering kita alami sehari-hari, kalau kita menghadapi orang yang sedang bahagia misalnya, kemudian kita juga menghadapi orang yang sedang sedih, kita tentu pada saat berhadapan dengan mereka, pada saat itu kita sudah mulai memasuki kegiatan pertama, yaitu mengenali, ya, mengenali perasaan orang lain, perasaan bahagia, perasaan sedih, ya. Kemudian setelah itu kita bisa merespon. Tentu respon yang kita berikan tentu akan berbeda terhadap orang yang bahagia
dan juga terhadap orang yang sedih, ya. Ya, terhadap orang yang berbahagia dan orang yang sedih tentu akan berbeda responnya. Secara sederhana seperti itu interpersonal skill. Tentu akan banyak kita bertemu orang dengan berbagai perasaan, berbagai sikap dan perilaku, berbagai motivasi, berbagai keinginan. Tentu kita harus selalu belajar untuk mengenali model-model orang itu, ya, kemudian berusaha untuk mencari respon yang tepat terhadap orang itu, gitu, terhadap orang lain. Nah, ada satu syarat, ya, supaya kita bisa mengenali dan merespon orang lain, kemudian ujung-ujungnya kita bisa membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain, maka kita harus bisa melatih ini setiap hari, ya, bertemu dengan orang yang baru, kita kenali, kita respon, kita kenali, kita respon, dan seterusnya. Nah, syaratnya adalah membangun hubungan dengan orang lain, syaratnya kita harus menguasai kemampuan dan keterampilan dalam mengenali diri sendiri. Jadi sebelum kita bisa mengenali orang, apalagi meresponnya, maka sebaiknya kita harus mengenali diri sendiri. Keterampilan mengenali diri sendiri itu kita sebut sebagai intrapersonal skill. Jadi kalau mengenali orang lain itu interpersonal skill, kalau mengenali diri sendiri adalah intrapersonal skill. Nah, itu syaratnya. Nah, intrapersonal skill itu intinya adalah bagaimana memahami diri kita sendiri, ya, memahami diri kita sendiri. Nah, kadang-kadang kita bisa menemukan juga ada orang yang kesulitan untuk menguasai interpersonal skill karena dia tidak pede, gitu. Tidak pede itu berarti dia tidak mengenali diri sendiri, ya, belum mengenali dirinya sendiri, makanya muncul perasaan tidak pede. Apa yang harus dilakukan supaya kita bisa mengenali diri sendiri? Itu ada beberapa tahap biasanya. Yang pertama adalah journey into self awareness, ya. Journey into self awareness itu maksudnya kita coba self awareness itu kesadaran diri. Kita coba mengetahui diri kita ini seperti apa kelebihan yang kita miliki, apa kekurangan yang kita punyai, ya, dan sebagainya. Itu namanya sadar diri, karena manusia pasti tidak ada yang sempurna, pasti ada kelebihan dan kelemahan. Kalau kita sudah bisa menemukan itu, berusaha untuk menerimanya, ya, karena toh selain kelebihan kita juga pasti punya kelemahan. Kalau kita bisa menerima kelebihan kita juga harus bisa menerima kelemahan kita. Nah, tahap kedua yaitu self disclosure and trust, ya. Self disclosure itu mengungkapkan diri. Jadi mengungkapkan diri itu maksudnya setelah mengetahui kelebihan dan kelemahan, kita sadar bahwa inilah saya, gitu. Inilah saya yang sebenarnya, berbeda dengan orang lain. Kita harus menerima apa adanya. Lalu entrust dan percaya diri, ya, percaya diri bahwa dengan kelebihan dan kelemahan yang ada pada saya percaya bahwa saya masih bisa untuk
bisa berkomunikasi dengan orang lain atau bisa sukses dan sebagainya. Nah, langkah ketiga selanjutnya adalah kalau kita sudah tahu kelebihan kelemahan, kita sudah percaya diri, maka kita bisa establishing goals, menetapkan tujuan consistent with your values and ethics, sesuai dengan nilai dan etik yang kita anut, nilai dan etika yang kita anut. Nilai bisa nilai-nilai kebaikan, ya, nilai agama, dan etika, norma. Jadi misalnya saya tidak suka menipu orang, atau tidak mau menipu orang, atau tidak mau membuat susah orang. Itulah nilai yang kita anut. Jadi dalam menetapkan tujuan, jangan sampai tujuan saya ini menyusahkan orang lain. Atau kita menetapkan nilai bahwa saya ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi orang banyak. Tetapkan tujuan sesuai dengan itu. Itu nilai yang sudah kita tetapkan. Yang keempat adalah tahap berikutnya adalah self management, manajemen diri. Bagaimana untuk mencapai tujuan itu, apa yang harus kita lakukan. Biasanya itu ada tujuan hidup, ya, ada jangka panjang. Jadi capailah dulu yang jangka pendeknya, nanti jangka menengah, baru jangka panjang. Jadi bagaimana cara mencapai jangka pendek? Maka kita harus memanage diri kita. Keterampilan apa yang perlu kita miliki supaya bisa mencapai tujuan itu? Rencana apa yang harus kita lakukan dan seterusnya. Jadi itu namanya manajemen diri. Kalau kita sudah mencapai namanya understanding yourself, memahami diri kita sendiri, maka otomatis kita akan jadi orang, ya, yang utuh, yang percaya dengan diri kita sendiri. Pada saat kita merasa tidak mampu, kita akan bilang tidak mampu. Tapi pada saat kita mampu, maka kita akan tunjukkan bahwa kita mampu, ya, gitu. Itu namanya percaya dengan diri kita sendiri. Itulah yang disebut intrapersonal skill, ya, mengenali diri sendiri. Jika kita sudah steady, sudah ready, sudah siap, ya, karena kita sudah mengenali diri sendiri, maka kita siap juga untuk berhubungan dengan orang lain. Nah, kembali ke self awareness, ya. Self awareness itu adalah knowing your motivations, preference, and personality. Mengetahui motivasi kita apa, preference kita apa, keinginan kita apa, dan kepribadian kita apa, dan memahami bagaimana faktor-faktor ini akan mempengaruhi penilaian kita, keputusan kita, dan cara kita berinteraksi lain, ya. Itu namanya self awareness. Ada pepatah yang disampaikan oleh Thomas Carlyle, yaitu the greatest of faults, I should say, is to be conscious of none. Artinya adalah bahwa kesalahan terbesar, bisa saya katakan, yaitu kita menyadari bahwa kita tidak ada. Jadi kita sadar bahwa kita tidak ada, itu kesalahan terbesar. Maksud dari pepatah ini tentunya ada orang-orang seperti ini yang menganggap bahwa dirinya itu tidak berarti di dunia ini, tidak berarti bagi siapapun, bahkan tidak berarti bagi dirinya sendiri. Itu kesalahan terbesar menurut Thomas Carlyle. The greatest of fault is, I should say, is to be conscious of none. Pepatah berikutnya dari Benjamin Franklin yaitu there are three things extremely, ada tiga hal yang benar-benar keras. Yang pertama adalah baja, ya, baja. Yang kedua adalah
diamond, berlian. Dan yang ketiga adalah to know oneself, mengetahui diri sendiri. Jadi ada 3 hal yang keras. Ternyata mengetahui diri sendiri itu sangat sulit, ya, tidak mudah, sesulit, ya, lebih sulit bahkan menghancurkan baja dan menghancurkan berlian. Lebih sulit adalah mengetahui diri sendiri, sehingga proses mengetahui diri sendiri itu selalu berjalan, tidak pernah berhenti. Jadi seiring bertambahnya usia, kita selalu berusaha mengenali diri sendiri. Mungkin di usia sekarang kita punya kelemahan, saya orangnya mudah emosi. Tapi lama-lama seiring bertambahnya usia, mungkin pada umur 30 ke atas sudah mulai berubah. Saya sudah tidak terlalu emosi lagi sekarang. Mungkin nanti pada saat umur 50-60 saya sudah pasrah, mau diapain aja nggak emosi, dan seterusnya. Jadi know oneself, knowing yourself itu selalu berjalan terus prosesnya, ya. Nah, interpersonal skill sendiri yaitu tahapannya, karena ini berhubungan dengan orang lain, maka kita akan berusaha. Tadi kalau interpersonal skill adalah mengenali dan meresponnya. Nah, yang pertama adalah understanding and working with others, memahami dan dengan orang lain. Jadi pada penggunaan interpersonal skill nanti akan diarahkan pada bagaimana memahami dan bekerja dengan orang lain. Kemudian yang kedua, memahami dan bekerja dalam tim. Tim ini banyak orang. Yang ketiga adalah bagaimana memimpin orang and group, dan kelompok atau tim. Jadi akhirnya kita diharapkan bisa menjadi leader bagi orang lain. Seorang leader itu pasti harus mempunyai kemampuan interpersonal, karena dia harus mengenali orang-orangnya, ya. Dia harus mengenali perasaannya, sikap, perilaku, motivasi, dan keinginannya orang-orang di bawahnya, gitu ya. Kemudian memberikan respon yang sesuai, dan seterusnya. Itulah tahapan-tahapan di interpersonal skill yang bisa kita gunakan ini dalam lingkup pekerjaan. 3 hal tadi dalam lingkup pekerjaan di kantor, ya, misalnya di perusahaan. Jadi kalau digambarkan seperti nampak di slide, jadi pertama adalah tahapannya adalah intrapersonal. Kemudian yang kedua, ya, intrapersonal itu understanding yourself. Yang kedua adalah understanding and working with others. Yang ketiga adalah understanding and working in teams, dan leading individuals and group. Ini prosesnya nanti intrapersonal lagi, mutar terus, ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat hubungannya tadi, self awareness, ya, kita lihat self awareness atau kesadaran diri itu bisa dilakukan dengan cara menganalisis diri. Apa yang kita analisis? Nilai diri kita, pola pikir kita, perilaku kita, kekuatan dan kelemahan kita. Nanti kita menjadi sadar atau aware bahwa diri kita ini seperti ini. Nah, akhirnya akan muncul pengungkapan diri atau self disclosure. Inilah saya. Akhirnya kalau kita sudah mengetahui diri kita ini seperti itu, maka kita bisa percaya, ya, percaya diri. Itulah yang disebut sebagai kemampuan intrapersonal. Baru setelah itu kita masuk ke bisa dengan mudah untuk mempelajari kemampuan
interpersonal atau interpersonal skill. Seperti contoh sederhana dalam melakukan self awareness yang kadang-kadang kita tidak sadar sudah melakukan. Contoh paling sederhana adalah pada saat kita mau berangkat kuliah atau berangkat kerja, ya tentunya kita harus berpenampilan yang baik. Kita bercermin, kita periksa pakaian kita, ya sudah rapi belum, sudah disetrika, atau bahkan kita cium bau kita gitu, apakah sudah harum. Wanita tentu lebih banyak lagi yang diperhatikan, ya. Itu berkaitan dengan nilai diri dan perilaku kita gitu. Saya harusnya tampil dengan baik dan seterusnya. Setelah kita tampil rapi dan baik, kita percaya diri untuk keluar dari rumah, untuk berangkat kuliah atau berangkat kerja. Tentu berbeda kalau kita hanya pakai baju tidur terus berangkat keluar rumah, itu kan tidak percaya diri kita. Seperti itu mode yang dimaksud dengan kesadaran diri. Jadi pada saat kita menyadari diri kita bahwa kita sudah siap untuk berkomunikasi dengan orang lain, maka apa yang harus kita siapkan? Kita analisis diri kita. Setelah kita analisis, kita siap, kita percaya diri, siap berkomunikasi dengan orang lain, ya seperti itu. Jadi intrapersonalnya dulu, baru interpersonal. Demikian materi pertemuan pertama. Untuk bahan materi pertemuan kedua, ada tugas yang harus dibuat, yaitu membuat video presentasi. Tujuannya untuk mengenali diri sendiri, sekaligus melihat potensi kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, video yang harus kalian buat adalah mempresentasikan diri sendiri, dengan menggunakan 5 body language atau 5 bahasa tubuh. Yang pertama adalah menggunakan eye contact, mata harus melihat kamera, ya, seakan-akan kita berbicara dengan orang lain, melihat orang lain itu. Mata melihat kamera. Kemudian yang kedua, floating smile, ya, harus dengan senyum, ya, senyum. Kemudian yang ketiga, kita harus melakukan namanya big baby pivot. Jadi big baby pivot itu maksudnya kita akan, kalau kita berbicara dengan orang, maka kita berusaha untuk menghadapi orang itu seakan-akan kita menghadapi bayi yang sedang merangkak menuju kita, gitu ya. Kita menyambutnya dengan senang hati. The fidget, maksudnya mengurangi gerakan-gerakan yang tidak perlu pada saat berkomunikasi dengan orang lain. Ini berkomunikasi dengan kamera, ya, misalnya garu-garu, ya, garu-garu, terus ngupil, ya, atau macam-macam. Jadi itu tidak boleh dilakukan. Yang kelima adalah menggunakan using hands, menggunakan tangan. Kadang-kadang ini berhasil penelitian juga bahwa orang yang memiliki ya sejenis penyakit gagap gitu, ya, itu bisa disembuhkan dengan cara pada saat berbicara itu menggunakan tangan, karena gerakan tangan ini akan mempermudah kata untuk keluar, ya, mempermudah kata untuk diucapkan. Boleh dicoba, boleh dilatih. Itu memang asik
kita menggunakan tangan pada saat berbicara. Dan rata-rata presenter-presenter yang baik selalu menggunakan 5 body language ini, dan ini kita harus latih ya untuk mengetahui. Nanti setelah kita melakukan praktik ini, kita akan mengetahui tidak mudah untuk selalu menggunakan mata untuk kontak, tidak mudah juga untuk berbicara atau presentasi dengan menggunakan senyum, kemudian dan seterusnya ya, seperti itu. Nah, waktu untuk pembuatan videonya, durasi videonya paling lama 3 menit saja ya. Perkenalkan diri sendiri, misalnya asal sekolah ya, hobi, kemudian kalau sekarang bekerja di mana, bagian apa, terus keinginan, cita-cita, motivasi ya, terus nilai-nilai yang dianut. Misalnya saya tidak suka mengerjakan hal-hal yang apa saja tentang diri kita ya, ceritakan saja di depan kamera, kemudian videonya disimpan, kemudian dikirim ke saya melalui Microsoft Teams ya, diupload di Microsoft Teams. Nanti saya lihat. Jadi bukti video ini merupakan bukti kehadiran pertemuan kedua dan juga sebagai nilai tugas dan praktik. Jadi harus selalu mengerjakan itu. Insya Allah nanti setiap 2 kali pertemuan ada praktik lagi seperti itu dengan topik yang berbeda ya. Demikian materi pertemuan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.